Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tadi kan Bapak bilang bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang kasih di Perjanjian Baru, Allah itu baik. Nah, saya baca di Perjanjian Lama itu kan banyak raja-raja terutama yang meminta nasihat nabi-nabi ya untuk dia tahu suara Tuhan pada waktu itu. Kenapa perintahnya kok selalu misalnya tumpas bangsa ini sampai habis, jangan sisakan. Padahal kan Allah itu kasih gitu. Tuhan memperkenalkan, maksudnya Tuhan Yesus memperkenalkan bahwa Allah itu kasih bagi semua orang. Tapi waktu di Perjanjian Lama itu kan banyak raja-raja yang meminta nasihat nabi yang dianggap sebagai perwakilan dari suara Tuhan. Saya baca kebanyakan ketika mereka meminta nasihat, terutama di waktu mungkin mau perang atau apa ya. Nah itu kok perintahnya selalu tumpas. Jangan sisakan, habis. Ya, oke. Saya jawab satu dulu ya Bu. Ibu yakin Bapak Tuhan Allah itu yang seperti Yesus ajarkan atau seperti yang Perjanjian Lama ajarkan? Yang Yesus ajarkan ya, itu Allah yang benar ya. Jawabannya gampang Bu. Yohanes 1 ayat 18. Ini Bu jawabannya. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Melihat dalam bahasa Yunaninya horao. Horao itu juga bisa dipahami sebagai mengenal, sebagai mengerti. Berarti ayat 18 ini dikatakan tidak seorang pun yang pernah mengenal Allah. Tetapi anak tunggal Allah, Yesus maksudnya, yang ada di pangkuan Bapa, yang dekat, menyatu dengan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi nabi-nabi Perjanjian Lama itu tidak mengenal Allah dengan benar. Pertanyaannya Pak, lah yang didengar tuh suara siapa? Suara hatinya. Bapak Ibu, jangan berpikir Anda bisa mendengar suara Allah, tidak bisa. Kalau ada suara-suara di dalam otak Anda, itu psikologis, itu suara hati Anda. Makanya perhatikan ya, Anda cek semua yang mengaku pendoa, tetapi belum memahami firman Tuhan, belum memahami ajaran Yesus, lihat arah doanya, pasti ke duit, pasti ke berkat. Kalau dia mengenal Allah, dia tidak mungkin ngajarin itu. Tapi nabi-nabi itu kan banyak baca Taurat toh Pak. Bu, Allah tidak pernah bisa membuat manusia langsung cerdas. Saya tadi katakan, pertobatan atau perubahan pikiran tidak bisa mujizat. Cara Allah mendidik umatnya step by step. Oke, kita cek Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita... Cukup sampai situ dulu. Jadi hukum Taurat adalah penuntun. Seperti anak kecil belajar jalan, dituntun, ditetak. Terus? Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Begitu anak kecil tadi sudah bisa jalan, bisa tetak, Tuhan memberi ajaran kasih. Jadi sifatnya Perjanjian Lama adalah pengantar supaya manusia mengenal Allah. Perjanjian Lama itu kan hukum, baik, buruk, benar, salah. Hanya begitu, tanpa pengertian. Tapi setidaknya manusia sudah tahu benar salah. Oh, ada perbuatan benar, oh, ada perbuatan salah. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, Injil itu datang. Yesus datang mengajarkan kebenaran Injil. Disitulah manusia bisa mengerti mengapa benar, mengapa salah. Makanya Bapak Ibu, kalau manusia beragama ngertinya halal haram. Kalau Yesus mengatakan, kalau berguna, kerjakan. Kalau tidak berguna, jangan dikerjakan. Semua makanan itu halal, Bu. Termasuk babi, kepiting. Tapi berguna tidak buat kita. Kalau tubuh kita kolesterol, ya jangan dimakan. Kalau tubuh baik-baik saja, tubuh kita sehat, makan silahkan. Yesus ngajarin kita cerdas. Bukan hukum, hukum cuma benar salah. Jadi Bapak Ibu, model, tipe Perjanjian Lama hanya pengantar. Belum benar-benar gamblang. Ada sebuah ayat dikatakan, apa yang ada di Perjanjian Lama itu hanya bayangan keselamatan. Bayangan saja, Bu. Jadi kalau Ibu berdiri, Ibu melihat ada bayangan. Apakah bayangan itu Ibu? Kan bukan. Bayangan ya bayangan, kabur. Cuman hitam putih modelnya Ibu yang sebenarnya kan Ibu. Nah sama, keselamatan yang jadi, kebenaran yang sesungguhnya, itu Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu bayangan. Jelas? Jelas.